Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ketabahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video ini kita akan melihat bagaimana warga ataupun barisan rakyat menggeruduk Kemenristek Dikti untuk mendesak mencopot Ferry Amsari dari ASN. Saya baru tahu di ASN, teman-teman. Tapi selama ini ya membuat dirty vote, dirty provokator, selalu menyerang Gibran, menyerang Pak Jokowi, menyerang Pak Prabowo bahkan. Mengatakan bahwa, wah, omong-omong soal orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi, wah pokoknya banyak lah teman-teman. Dan bagaimana di video ini kita akan melihat para ternak Mulyono dan juga anak jenderal membungkam, apa ya namanya ya, mengskakmat kali teman-teman ya. Bagaimana narasi-narasi sesat dari para pembenci Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kelompok massa yang tergabung dalam Barisan Muda Pengawal Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025. Mereka mendesak Mendikti Saintek untuk mencopot Ferry Amsari dari jabatan dosen ASN Universitas Andalas. Massa menilai Ferry sering menyampaikan pernyataan provokatif yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam aksi ini, para pendemo membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Barisan Muda Pengawal Demokrasi juga melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda, menyerukan agar ASN tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan kebencian. Mereka berharap pemerintah diberi kesempatan untuk bekerja tanpa gangguan pihak yang dinilai sebagai oposisi provokatif. Hari ini kita dari Barisan Muda Pengawal Demokrasi lagi-lagi melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda sebagai bentuk protes. Dan juga saya mau sampaikan, sebelum kita melakukan aksi di sini, kita sebelumnya sudah melakukan aksi di Kemendikti Saintek. Dengan tujuannya itu apa? Meminta kepada Kemendikti Saintek untuk pecat atau copot yang namanya Ferry Amsari selaku ASN dosen Universitas Andalas tersebut. Karena kenapa? Dia seringkali berstatement di media terkesan sangat provokatif. Ya bukan hanya di media ya kan, dia juga suka diundang di ILC, di TV-TV, dirti provokator, dirti omon-omon ya kan. Dan juga menyerang pemerintah. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu kami minta kepada Menteri Kemendikti Saintek untuk segera melakukan pencopotan. Wah, alah bacot, anggaran pendidikan dipangkas mau jadi apa negara ini, bos? Karung basah, gue balik jadi ketapel lo kayak Agus. Tipe orang kayak gini antara dia korban provokasi atau malas baca atau emang dia oknum PNS nakal yang nggak terima kalau mereka sekarang nggak bisa ngabisin duit pajak lagi. Gue bacain lagi nih, Menteri Pendidikan tegasin kalau efisiensi anggaran nggak ganggu PIP sampai bantuan sekolah. Jadi PIP, dana bos, sertifikasi guru, renovasi sekolah, dan lain-lain semuanya masih ada. Yang dipangkas itu adalah biaya operasional di dalam Kementerian Pendidikannya, kayak buat perjalanan dinas mereka, pembelian ATK kantor, acara seminar, intinya yang kagak penting-penting amat. Soalnya instruksi Presiden Prabowo ini udah jelas kalau efisiensi anggaran ini nggak akan mempengaruhi gaji dan status pegawai dan kualitas kementerian buat pelayanan masyarakat. Tapi bener kok bang, gue di PHK, nih ada buktinya. Ya lo karyawan PKWT, kontrak habis ya selesai, bukan PHK itu namanya. Bang, lift sama AC kantor gue beneran tuh pada mati. Ya tinggal dinyalain, susah amat. Kemarin pas anggaran masih ada, kenapa nggak di maintenance? Kemanain duitnya? Dana pendidikan sekolah dipangkas bang. Ya lo tonton ulang lagi video ini dari awal coba. Intinya guys, efisiensi yang lagi dilakukan sekarang ini bener-bener buat buang lemak biar APBN kita sehat. Masalahnya ya nggak suka sama kebijakan efisiensi ini adalah orang-orang di dalam pemerintahan itu sendiri. Banyak oknum di dalam pemerintah yang menghalalkan segala cara buat merubah persepsi masyarakat seolah-olah presiden salah kebijakan. Padahal penyakitnya ya mereka sendiri. Ladang korupnya diganggu, ngamuk kalau mereka jadi gonggong mulu kayak anjing. Wow, keras juga abang ini ya. Itulah yang disebut oleh Pak Prabowo, raja-raja kecil yang ada di birokrasi. Mereka yang mungkin selama ini menikmati uang rakyat, pajak rakyat, naik kelas bisnis, ya kan? Nah ini dipangkas mereka ngamuk-ngamuk teman-teman. Tidak bisa menikmati kemewahan sebagai ASN. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sampai para pembenci bisa agresif menyerang dan melemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka menyebarkan grafiti dan melakukan arak-arakan dengan slogan Adili Jokowi. Adili untuk kasus apa? Ijazah palsu, betul. Jokowi PKI, pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti,
kasus korupsi yang dituduhkan oleh LSM International OCCRP, berkhianat terhadap partai PDI Perjuangan, urusan pagar laut yang katanya memberi angin pada pengusaha-pengusaha keturunan Cina itu, sistem pemerintahan oligarki, pembangunan ibu kota negara Nusantara yang mangkrak, apalagi? Coba sebutkan kalau ada yang kurang. Nggak ada Kenapa sih pada kepala batu semua? Sudah jelas-jelas semua yang dinarasikan di atas itu adalah asumsi dan opini yang disebarkan secara subjektif dan sepihak dari kelompok sakit hati. Tidak ada fakta, tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Kok masih dipercaya? Betul. Sekarang tunjukkan fakta atau bukti sedikit saja bahwa semua narasi itu benar. Kan nggak bisa. Soal ijazah palsu sudah diklarifikasi sama rektor UGM. Soal keturunan PKI sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak. Soal pelanggaran konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres juga tidak terbukti ada intervensi dari presiden. Soal politik dinasti, Gibran, Kaesang, Bobi dipilih secara sah dan tidak ada campur tangan dari presiden. Nah, dan anehnya teman-teman ya, ketika Gibran dan juga Bobi waktu itu maju sebagai wali kota diusung oleh PDIP, dan waktu itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, nggak ada tuh yang teriak-teriak dinasti, dinasti, dinastu, dinastu. Apa nggak ada? Kasus korupsi yang dituduhkan OCCRP juga sudah diklarifikasi via OCCRP sendiri bahwa nama Jokowi muncul karena direkomendasi oleh kelompok yang ada di Indonesia, bukan karena adanya bukti yang valid. Dan sekarang OCCRP malah terancam kehilangan fundernya karena ada keputusan dari Presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menutup USAID atau bantuan dana untuk LSM atau media-media kritis, dan salah satunya juga media pembenci Jokowi yang ada di Indonesia, dan kita tahu itu media apa. Nah, soal USAID ini teman-teman ya, saya curiga gitu dengan dana-dana USAID ini yang mendanai beberapa media-media, mendanai beberapa LSM. Saya pikir ya, Amerika dulu menggunakan halal itu ya untuk mengontrol dan mencari informasi yang ada di negara tersebut, mengumpulkan informasi, mungkin data-data dan segala macam. Ya itulah, kolek data. Jokowi dituduh mengkhianati partai. Juga sudah gamblang terlihat Jokowi tidak pernah meninggalkan partai tapi dipecat karena tidak patuh pada keinginan ketua umum yang mau ikut mengatur kebijakan di pemerintahan. IKN mangkrak, kata Menteri PUPR yang baru. Anggarannya diblok. Tapi si menteri sudah mengklarifikasi ucapannya bahwa ternyata dananya tidak diblok dan pembangunan IKN tetap berjalan. Soal pagar laut yang menyeret Jokowi juga sudah terbukti. Siapa orang di belakang proyek itu? Dari partai mana dia? Itu sudah dimulai tahun 2014 saat Presiden Jokowi belum menjabat. Sistem pemerintahan oligarki juga adalah kesalahpahaman konsep bagaimana pemerintah memberdayakan swasta untuk berkontribusi pada pendanaan pembangunan infrastruktur, bukan swasta menyetiri pemerintah. Dengan begitu, dana APBN bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya bayar hutang warisan dan lain-lain. Jadi salahnya Jokowi itu apa? Kalau mau teriak adili Jokowi ya setidaknya harus ada kesalahan valid yang dituduhkan, bukan cuma berdasarkan asumsi dan narasi tokoh masyarakat. Melihat Jokowi sampai hari ini masih banyak didukung dan dicintai rakyat, kepanasan dan bilang yang datang ke rumah Jokowi settingan. Apa sih untungnya mengisi hati dan pikiran dengan kebencian? Kalau tidak bisa berterima kasih atas banyaknya kerja keras Presiden ke-7 itu, mbok setidaknya nggak bikin gaduh dan mengganggu kenyamanan publik. Budayawan teruslah berkarya menghasilkan produk budaya yang baik dan bermanfaat. Rohaniawan teruslah menggembala umat supaya makin beriman. Tukang bikin film teruslah bikin film yang baik untuk ditonton. Tidak usah berpendapat keras tapi sebenarnya tanpa dasar dan salah. Jangan sampai kesalahan itu dibawa mati loh. Ujung-ujungnya kalau fitnah, sudah mati ya kan? Gimana memperbaikinya? Jurnalis Najwa Shihab main ke rumah Pak Jokowi, salah satunya menanyakan soal partai perorangan itu apa. Jawaban Pak Jokowi, partai yang bisa dimiliki oleh semua orang dan tidak didominasi oleh satu tokoh saja. Nah loh, itu kan gagasan yang bagus. Betul. Sebuah partai yang semua anggotanya punya hak bersuara, bukan hanya menyembah dan patuh pada ketua umum. Demokratis nggak kalau kayak gitu? Sangat demokratis. Masih mau bilang Jokowi merusak demokrasi?
Saya cuma mengingatkan saja. Tapi terserah kalau masih mau memelihara kebencian. Saya cuma bisa meminjam istilah Pak Jokowi, biar waktu yang akan membuktikan. Semoga bermanfaat. Rahayu. Apa makna baju putih yang mulai sering dikenakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Ada yang mengatakan bahwa baju putih itu berarti Gibran ingin meniru sosok ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun terlepas dari itu teman-teman, salah satu tafsir kita untuk memberi makna tentang baju putih yang dipilih oleh Gibran setiap ia melakukan kunjungan kerja, itu mau memberikan pesan bahwa Gibran bekerja dengan tulus, membantu dan seiring sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga bermaksud menepis bahwa ia bukan matahari kembar, ia juga bukan raja kecil yang ingin mengambil popularitas seorang Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini. Sekali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia ini luar biasa. Tidak Maju. sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Gitu. Ya, kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Wow. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas WLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu. Jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya. Ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Wow. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Itu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun. Sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan sangat menarik ya, bagaimana warga tadi, barisan rakyat tadi, menggeruduk Kemenristek Dikti untuk mendesak memecat Ferry Amsari dari dosen ASN. Saya juga baru tahu ternyata dia dosen ASN, teman-teman. Saya pikir selama ini ya dia tuh pengacara gitu, dia tuh cuma dosen terbang atau dosen bukan ASN. Tapi ternyata wow, dirti provokator, dirti omon-omon dibuat sama dia. Bagaimana dia terus menyerang Pak Jokowi beserta keluarga, bagaimana dia terus menyerang pemerintah. Ini kan sesuatu hal yang kurang elok, teman-teman. Dan bagaimana tadi para pembenci habis dibungkam-bungkam, diskakmat-skakmat oleh para ternak-ternak Mulyono, teman-teman, dan juga anak jenderal tentunya ya. Dan kita berharap para pembenci segera insyaf, tobat, berhenti karena isu-isu yang terus mereka lontarkan hanya sekedar asumsi, hanya sekedar omon-omon tanpa bukti apapun.
Mereka juga kemarin sudah melaporkan Pak Jokowi ke KPK, tapi kan selama ini KPK tidak pernah mengusut Pak Jokowi karena ya mereka tidak punya bukti yang akurat, teman-teman. KPK cuma butuh 2 alat bukti ya, bawa 2 alat bukti ke KPK baru Pak Jokowi ditelusuri gitu kesalahannya apa. Tapi kan selama ini mereka tidak bisa membuktikan, hanya omon-omon. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.